bersama-sama di tempat ini. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada satu-satunya qudwah dan uswah kita, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita menjadi pengikut beliau sampai jannah dan mendapatkan syafaat beliau. Dan saya pribadi mengawali kegiatan ini berlaku sebagai moderator, tapi sekedar prolog untuk ibu-ibu sekalian. Hari ini saya pribadi ada kegiatan tugas aksi nyata, kegiatan guru penggerak. Jadi kami melakukan pengibasan budaya positif. Jadi insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan melakukan kegiatan pengibasan budaya positif ini, dan insya Allah harapannya ini tidak hanya sampai pada pengibasan, penyampaian dari saya kepada ibu sekalian, tapi berharap kita akan bersama-sama menerapkan budaya ini di sekolah. Dan alhamdulillah ada bersama kita Ibu Kepsek yang insya Allah akan memberikan penguatan juga sekaligus membuka kegiatan kita pagi hari ini. Untuk Ibu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya hormati guru penggerak dari SMP Fathul Kabila. Saya muliakan teman-teman guru mata pelajaran yang ada di SMP Fathul Kabila, dan khususnya kepada kita semua, insya Allah saudara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yakni yang dilaksanakan oleh guru penggerak dalam materi pengibasan budaya positif. Salawat dan taslim mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya. Insya Allah percikan rahmat itu akan sampai kepada kita yang selalu istiqomah dan melaksanakan ajaran beliau, insya Allah sampai di akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya selaku pimpinan SMP Fathul Kabila pertama-tama sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh guru penggerak yang ada di sekolah kita dengan hari ini adalah pengibasan budaya positif. Namanya pengibasan budaya positif berarti apa yang telah beliau terima ini akan diimbas kepada semua guru, tapi pada akhirnya hanya perwakilan saja. Nanti Bapak Ibu, nanti Ibu yang akan meneruskan mengimbasnya kepada guru lain. Dan ini semuanya untuk apa pengimbasan budaya positif ini? Agar supaya sebentar nanti di dalam kelas, dalam lingkungan anak-anak itu kita benar-benar kita perlakukan siswa itu dengan budaya positif, jangan dibentak. Jadi bagaimana caranya? Ya, semua budaya positif ini kita terapkan dalam kehidupan siswa, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Untuk itu kegiatan hari ini tolong diikuti dengan sebaik-baiknya, dan yang paling utama itu adalah implementasi sebentar nanti ke siswa, baik itu di dalam perwalian maupun di dalam guru mata pelajaran setiap masuk kelas. Lakukan. Jadi budaya positif itu merupakan keyakinan atau nilai-nilai kebiasaan yang harusnya berpihak pada murid. Ya, kita membangun mereka agar mereka mandiri, mereka menjadi pribadi yang kritis, mereka bertanggung jawab, dan ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam mendukung budaya positif atau disiplin positif, ini yang harus kita pelajari. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia untuk disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan disiplin karena dia tidak mau dihukum, karena dia tidak mau merasa berada di posisi yang tidak nyaman.
Yang kedua, dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, dia ingin menjadi orang yang diinginkan karena dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percayai. Contohnya misalnya kita sebagai pengendara bermotor, kita menggunakan helm. Iya, kita menggunakan helm. Kita berada di mana kira-kira di antara ketiga ini? Apakah di yang pertama, di yang kedua, atau di yang ketiga? Oke, Ibu Nadib nomor 1. Oke, Ibu Nur Haida nomor 3. Kalau nomor 1 berarti cuma ketika ada ini berarti mau pakai itu helm, ya. Jadi ketika ini maksudnya biar kita tidak kena tilang, tidak kena hukuman, jadi kita menggunakan helm tersebut. Atau dipuji juga kan, kalau untuk ini jarangnya tidak dipuji, bahwa dia sebagai pengendara paling baik di antara seluruh pengendara yang ada di jalan raya. Tapi yang semestinya adalah kita menghargai nilai-nilai yang kita percaya bahwa dengan menggunakan alat keselamatan dalam mengendarai itu aman untuk kita. Kita akan selamat di situ. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini membangun identitas anak. Jadi kalau misalnya kita lebih condong pada hukuman, maka itu kita sebenarnya membangun identitas gagal untuk anak. Karena apa yang ada di diri mereka tidak berkembang, karena kita selalu menghukum, dan menghukum itu selalu memaksa untuk mereka. Mereka tidak punya hak untuk membela diri atau memberikan alasan. Tapi kalau untuk yang konsekuensi dan restitusi, ini membangun identitas sukses untuk mereka. Itu mereka akan ada refleksi, oh iya saya tahu saya salah. Jadi mereka akan belajar dari kesalahan itu. Oke, nah selain ada hukuman, ada juga penghargaan. Nah ternyata penghargaan ini tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih melayang, lebih bahagia. Tapi sebenarnya ada konsekuensi negatif dari penghargaan. Ini ada kata Alfikon, bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya, tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Kadang ketika kita mengiming-imingi mereka, nanti kalau buat ini, mau kasih ini. Nah, berarti kita menanamkan konsep bahwa oh ini anak tidak bisa melakukannya, atau menanamkan konsep bahwa ini anak tidak mau melakukannya. Padahal mereka bisa melakukannya dan mereka mau melakukannya tanpa harus kita beri penghargaan. Ya, jadi ini ada konsekuensi negatif dari penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu saya bacakan satunya saja. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi ketika kita memberi penghargaan atau hadiah kepada seseorang, itu cukup dalam durasi jangka waktu pendek. Kalau dalam jangka panjang, itu yang pasti hasilnya dia sendiri tidak akan maksimal karena dia sudah ada di posisi ini. Nanti dia tidak ada perkembangan lagi untuk memperbaharui dirinya menjadi lebih baik, karena dia sudah ada di puncak. Jadi dia tidak mau lagi memperbaiki dirinya, bahkan dia stuck di situ, dan kadang jadi akan ada mental negatif dalam diri dia. Saya memandang meremeh orang lain, ya, sombong dengan diri. Ini adalah akibat dari penghargaan. Jadi sebaiknya yang efektif adalah memberikan penghargaan dalam jangka pendek. Yang kedua, jadi tidak efektif karena jika kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, maka ketika tidak mendapatkannya, kita pasti akan kecewa. Jadi usaha kita jadi tidak maksimal lagi. Next, yang berikutnya adalah penghargaan merusak hukuman. Mungkin di antara ibu pernah merasakan ketika yang ini terus yang dipuji, yang satu tidak dipuji, akhirnya malah jadi merusak. Dia terus yang jadi kalau kita tidak. Jadi hanya merusak hubungan di antara
dua orang tersebut yang sama-sama mungkin melakukan usaha yang sama, ya. Jadi kemudian mengurangi ketepatan tadi yang saya sampaikan bahwa ketika orang selalu mendapatkan penghargaan, ada di ini dia mengurangi speednya. Dia sudah kita so pernah ini sudah biar kita pelan juga, yang saingan-saingan tidak akan bisa mendahului. Padahal salah. Jadi harusnya setiap saat kita harus terus berusaha mengembangkan diri, ya. Oke, ini juga sama seperti tadi yang saya sampaikan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena terbiasa diberi penghargaan terus-terus, akhirnya ya sudah pokoknya begitu saja. Padahal sesekali kita perlu memodifikasi, melakukan pengembangan diri agar kita bisa lebih mengasah kemampuan kita. Penghargaan itu menghukum, ya. Kadang mempertahankan susah daripada merebut. Maka penghargaan itu bersifat menghukum. Harusnya, jadi untuk mendapatkan penghargaan itu ada motivasi intrinsik dalam diri kita. Jadi kita berharap ketika kita mencapai sesuatu itu karena memang usaha kita, dan kita merasakan gembira secara alami ketika kita ada usaha diri dari dalam diri yang secara internal dalam diri kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itulah yang diharapkan. Ada motivasi dalam diri bukan karena penghargaan itu. Jadi melakukan sesuatu karena kita mau melakukan karena kita mau dihargai ini dia. Tapi memang usaha dari diri, bukan karena atas diberi penghargaan, pujian dan sebagainya. Oke, ini keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal, baik dia tersirat maupun tersurat, yang tidak mesti bergantung kepada latar belakang suku bangsa, negara, bahasa atau agama. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini sama seperti kemarin kita ada karakter, ya, pendidikan karakter, jujur, kemudian bertanggung jawab, itu masuk pada ini. Jadi semua nilai-nilai kebajikan yang baik itu masuk pada keyakinan kelas, tidak mesti pada profil pelajar Pancasila. Ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, sengaja saya pribadi meminta Ibu Kemsek untuk menghadirkan wali-wali kelas, karena nanti berharap kita sebagai wali kelas yang akan melakukan keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi kita akan melakukan keyakinan kelas bersama anak-anak kita. Nah, untuk melakukan keyakinan kelas ini yang akan kita lakukan. Ya, kita berharap anak-anak akan terlibat dalam tindakan keyakinan kelas ini, dan sebaiknya jangan terlalu banyak, ya. Jangan terlalu banyak keyakinan kelas yang harus ditaati anak. Kemudian anak-anak semua harus terlibat dalam kegiatan keyakinan kelas ini, semuanya berkontribusi, dan nanti mereka bisa meninjau kembali keyakinan kelas yang telah mereka buat dari waktu ke waktu. Boleh kalau misalnya di kelas itu sudah ada peraturan kelas, berarti kita tinggal sepakati bersama. Tidak perlu buat baru lagi, tapi kita sepakati bersama. Bahkan mungkin kita bisa melakukan tinjauan kembali, mana mungkin yang tidak sesuai zaman lagi, ya. Oke, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu senang. Kalau untuk kelas 5 selalu bersikap positif. Untuk kelas 7 ada hormat. Jadi saling menghormati orang dan barang milik orang lain. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Oke, kebutuhan dasar manusia. Mungkin di sini kita bisa sama-sama mendengarkan video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang,
kita akan membahas tentang 5 kebutuhan yang menambahkan kesehatan. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari usaha dan memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Blaise, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini kita akan lihat kita ini ada di posisi mana. Yang ini beda, ini kebutuhan. Kalau ini kita akan tahu bahwa ternyata kita ini butuhnya apa. Oke. Sebenarnya selama ini kita yang kita paling butuhkan ini apa? Apakah kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau kekuasaan? Oke. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hampir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kalau ini posisinya masih merasa bersalah. Ini posisi yang kedua. Saya membuat merasa bersalah. Coba dia dulu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru menghadapi merasa bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif